صدى غرباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, sehingga kita bisa sama-sama duduk untuk mentadabburi firman Allah subhanahu wa ta'ala di hari Sabtu ini tanggal 23 Muharram tahun 1444 Hijriah atau tanggal 20 Agustus tahun 2022. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita mentadabburi surat Jin yang pada saat itu kita telah membaca 10 ayat dari surat Al-Jin. Seperti yang kita ketahui, surat Al-Jin ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian sekelompok jin tersebut beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali kepada kaumnya untuk menasehati kaumnya bahwasanya mereka telah mendengarkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-11 di antara perkataan jin yang dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa inna minnas salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa kidada. Sesungguhnya di antara kami ada jin-jin yang saleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian, yang tidak saleh. Kunna tara'iqa kidada. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa anna minnal abrarul muttaqun. Di antara kami ini ada orang yang baik-baik, ada orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minna qaumun duna dzalika kuffarun fussaqun. Dan di antara kami pula ada orang-orang yang tidak demikian. Mereka kafir, fasik. Kunna firaqan wa madhahiba mukhtalifah. Kami ini punya kelompok-kelompok, madhab-madhab dan aliran-aliran yang menempuh jalan yang berbeda-beda. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, para jin mengabarkan yang demikian, mengatakan yang demikian supaya kaumnya kembali kepada jalan yang benar. Seolah-olah mereka mengatakan kita ini kelompoknya beda-beda. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang Nasara, ada yang Yahudi, ada yang ateis. Bahkan yang muslim-muslim sendiri juga ada yang Qadariyah, ada yang Khawarij, Murji'ah, Rafidah. Macam-macam kelompok-kelompok mereka seperti manusia. Oleh karena itu, wallahu ta'ala alam tentang kesahihan atau tidaknya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat
yang sanadnya sampai ke Al-A'mash. Beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, wa qala Ahmad bin Sulaiman An-Najjad, berkata Ahmad bin Sulaiman An-Najjad fi amalihi, dalam kitab amalihi, haddatsana Aslam ibnu Sahal Bahsyal, telah meriwayatkan kepada saya Aslam bin Sahal Bahsyal, haddatsana Ali bin Al-Hasan ibn Sulaiman, telah mengabarkan kepada saya Ali bin Al-Hasan ibn Sulaiman, wa huwa Abu Sya'tha Al-Hadrami. Dia ini yang dikenal dengan Abu Sya'tha Al-Hadrami, Syekh Muslim, gurunya Imam Muslim. Haddatsana Abu Muawiyah, diriwayatkan atau telah mengabarkan kepada saya Abu Muawiyah. Qala Abu Muawiyah berkata, sami'tul A'mash yaqul, saya mendengar Al-A'mash berkata, tarawwaha ilaina jinniyun. Suatu ketika pernah ada jin datang kepada kami. Faqultu lahu, maka saya berkata kepada jin tersebut, ma ahabbut ta'ami ilaikum, makanan apa yang kalian paling kalian sukai? Tentu saja datangnya ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bukan seperti wujudnya langsung, akan tapi bisa jadi ini ada orang yang kesurupan. Faqala al-aruz, jin itu menjawab, yang kami sukai adalah nasi. Qala Al-A'mash berkata, fa'atainahum bihi, kami pun membawakan dia nasi. Faja'altu ara al-luqma tarfa'u wa la ara ahad. Saya melihat pada saat itu suapan-suapan nasi itu terangkat, tapi saya tidak melihat seorang pun. Fakultu, saya pun berkata pada saat itu, bertanya, fikum min hadhil ahwa allati fina, apakah di antara kalian atau di tengah-tengah kalian itu terdapat aliran seperti yang ada di tengah-tengah kami? Qala na'am, jin itu berkata, iya. Qultu faman rafidha minkum, saya pun bertanya, kalau golongan Rafidhah kalian anggap bagaimana di kalangan jin-jin itu? Qalu, jin itu berkata, syarrun, golongan Rafidhah ini adalah golongan yang paling buruk di antara kalian. Aradtu hadzal isnad ala Syekhi Al-Hafidz Abil Hajjaj Al-Mizzi. Saya kemudian memaparkan sanad ini kepada guru saya, yaitu Al-Hafidz Abil Hajjaj Al-Mizzi. Faqala, kemudian Al-Hafidz Abil Hajjaj Al-Mizzi berkata, hadza isnadun sahihun ila Al-A'mash. Sanad hadis ini sahih atau asar ini sahih sampai ke Al-A'mash. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, riwayat seperti ini sebenarnya bukan sebuah hadis yang bisa kita jadikan patokan, karena ini hanya sampai ke Al-A'mash. Kemudian kita juga tidak bisa percaya, karena kita tidak tahu jin ini bagaimana sih orangnya, apakah betul terjadi atau tidak, atau bagaimana. Tapi perawi-perawinya ini sahih-sahih menurut Al-Hafidz Abul Hajjaj Al-Mizzi. Artinya kejadian ini pernah terjadi demikian. Cuman kita tidak tahu apakah jinnya ini terpercaya atau tidak. Hal yang sama diragukan oleh Syekh Al-Albani ketika berbicara tentang kisah dua malaikat di Babil, negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Kemudian dibawakan riwayat bahwasanya ada seseorang yang pernah belajar ke Harut dan Marut ini, kemudian mau bertobat, mendatangi Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Yang dijumpai pada saat itu adalah istri atau para sahabat dan sahabiat. Para ulama membawakan riwayat ini sebagai penafsir ayat
tentang Harut dan Marut. Cuma Syekh Al-Albani berkata tidak bisa kita percaya walaupun sanadnya sahih, akan tetapi tidak bisa kita percaya siapa wanita yang belajar pergi belajar ke Harut dan Marut. Apakah betul dia salah satu disebutkan sebagai perawi hadis tersebut, dia pelakunya, tapi kita tidak bisa mempercayai apakah dia jujur atau tidak karena dia bukan seorang perawi hadis. Tidak jelas siapa orang. Begitu juga kita katakan tentang jin ini, tidak jelas ini siapa jin ini, dia jujur atau tidak. Namun dari perkataannya bahwasanya yang paling buruk dari golongan orang-orang muslim itu orang-orang Rafidhah, itu betul. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan hadis ini betul perkataan jin. Cocok sudah. Jadi kalau golongan manusia yang paling buruk itu Syiah Rafidhah, jin juga demikian, yang paling buruk adalah Syiah Rafidhah. Dan mereka ini ternyata bergolong-golongan, punya golongan ini, golongan itu, persis seperti manusia. Kenapa tidak? Mereka suka mendengar pengajian-pengajian yang muslim-muslimin, suka mendengar pengajian-pengajian. Yang mendengar pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah ya akan menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mendengar pengajian orang-orang Syiah Rafidhah ya akan menjadi Syiah Rafidhah. Yang mendengar pengajian ini dan itu akan menjadi golongan-golongan yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya sehingga para jin ini menasehati kaum kita ini kelompok yang bermacam-macam, terpecah belah. Semestinya kita bersatu, kembali lagi ke ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya sangat mudah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktukum alal mahajjatil bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang lurus, jalan yang terang benderang. Sangat mudah untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil itu. Sangat mudah bagi kita semua untuk menentukan mana sebenarnya kelompok yang benar dari sekian ratus kelompok-kelompok. Mudah. Ukurannya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, ya itu sudah. Bahkan sangat jelas garisnya dalam surat Al-Fatihah yang dibaca oleh setiap orang muslim setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Jelas disebutkan bahwasanya jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu jalannya para al-anbiya, para nabi, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, para orang-orang yang siddiq, yang syuhada, yang mereka itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah ada di kalangan para sahabat. Sayyidus syuhada ada di kalangan para sahabat, yang bergelar as-siddiq ada di kalangan para sahabat. Jadi sangat mudah kita menemukan kelompok yang benar. Dia tinggal cek saja apakah dia mengikuti Rasulullah dan murid-muridnya Rasulullah yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain atau tidak. Mudah. Atau mereka ini pengekor hawa nafsu, mengikuti orang-orang Nasara, mengikuti orang-orang Yahudi, sampai-sampai ada yang tukang jaga gereja, sampai-sampai ada yang begini dan begitu, sampai ada yang ya ikut-ikutan orang-orang Yahudi. Apa yang seperti itu kita mau ikuti? Kita katakan mereka ini Ahlus Sunnah, temenan sama Nasara Yahudi, oke-oke saja. Billah.
Kalau alasannya cuma toleransi, yang paling toleransi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Toleransi yang paling disenangi oleh orang-orang kafir itu kita tidak mengganggu mereka, tidak membunuhi mereka, tidak mengambil harta benda mereka, bersikap baik kepada mereka, berakhlak yang mulia. Selama ini walhamdulillah kita tidak pernah bikin kerusuhan dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang di luar agama Islam ini, kecuali mereka memang membolimi kita, seperti masuk ke daerah-daerah kaum muslimin untuk memurtadkan orang-orang muslim, yaitu kita perlu halangi, karena memang secara undang-undang juga tidak boleh. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Dalam ayat ini kita bisa melihat bagaimana halusnya perkataan para jin. Wa anna minnas salihun, di antara kami ini ada orang-orang yang saleh. Wa minna duna dzalik, dan di antara kami juga ada yang tidak demikian. Tidak disebutkan di sini kafir, fasik dan sebagainya, tapi selain soleh. Ini halus, menunjukkan bahwasanya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalimat-kalimat dakwah itu punya kelas-kelas. Ini yang disampaikan di ayat ini adalah kalimat dakwahnya para jin, halus, lembut. Terkadang dalam satu keadaan kita berkata seperti ini, tidak memakai istilah-istilah yang keras misalnya, tapi kadang di beberapa kesempatan kita juga memakai istilah-istilah yang keras-keras, tergantung tujuan apa yang hendak kita raih, tergantung keadaan di mana kita berbicara. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Sesungguhnya kami yakin bahwasanya kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, wa anna, dan sesungguhnya kami aiqamna, yakin, annallaha qadirun alaina, bahwasanya Allah maha kuasa atas kami, wa annana fi qabdatihi wa sultanih, dan bahwasanya kami ada dalam genggaman dan kekuasaan Allah, falan nafutahu idza arada bina amran. Kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari Allah subhanahu wa ta'ala jika Allah menghendaki sesuatu kepada kami. Ainama kunna, dimanapun kami berada. Walan nastati'a an nuflita min iqabi haraban ila sama, dan kami tidak akan bisa lepas dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dengan cara berlari ke langit. In arada binasu'an, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kejelekan kepada kami. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Kata dhanna di ayat ini, dhananna, itu bukan berarti menyangka, bukan. Karena kata dhanna itu biasanya diterjemahkan menyangka. Tapi dhanna di sini artinya yakin. Kami yakin bahwasanya kami tidak akan mampu melepaskan diri dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan cara berlari ke sana kemari, walaupun dimanapun kami berada, Allah subhanahu wa ta'ala tetap
akan mampu menghukum kami. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, begini semestinya akidah kita. Begini semestinya kita meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita akhirnya bisa menghindarkan diri dari kemaksiatan. Para jin ini berkata demikian kepada kaumnya agar kaumnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalannya para rasul, para nabi, jalan yang benar, tidak terpecah belah. Karena jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, terpecah belah dalam agama itu dosa besar, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang ke-13, wa anna lamma sami'nal huda amanna bihi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Sesungguhnya ketika kami mendengar petunjuk Al-Quran, kami pun beriman kepada Al-Quran. Maka siapa yang beriman kepada Rabbnya tidak perlu takut akan pengurangan pahala amalnya, dan tidak perlu takut pula akan kesulitan akibat penambahan dosa. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa inna lamma sami'nal Qur'an amanna bih. Sesungguhnya kami ketika mendengar Al-Quran, kami langsung beriman kepada Al-Quran. Wa aqrarna annahu haqqun min indillah, dan kami meyakini bahwasanya itu adalah kebenaran dari sisi Allah. Faman yu'min bi rabbih, maka barang siapa yang beriman kepada Rabbnya, fa innahu la yakhsha nuqsanan min hasanati, maka dia tidak akan takut kekurangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala dhulman yalhaquhu bi ziyadatin fi sayyi'ati, dan juga tidak takut akan dizalimi dengan ditambahkan keburukan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, para jin itu mengulangi sekali lagi. Kalau di ayat yang pertama dan yang kedua, mereka berkata, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Jadi ketika katakan wahai Muhammad, ceritakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengar Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, dan seterusnya. Di awal mereka sudah menegaskan bahwasanya mereka mendengar Al-Quran dan beriman kepada Al-Quran. Ini dia hidayah itu. Kemudian diulangi lagi di ayat yang ke-13 ini, wa anna lamma sami'nal huda, ketika kami mendengar petunjuk ini, amanna bihi, kami beriman. Ini sudah yang benar itu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Al-Quran ini walaupun tanpa tafsir, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sangat berpengaruh kepada jiwa seseorang. Walaupun orang itu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dengan syarat tentunya dia mengenal bahasa Arab yang baik seperti para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Tidak butuh, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, untuk membaca buku tafsir dulu baru kemudian beriman. Karena jelas Al-Quran, kecuali ayat-ayat yang memang sulit dipahami kecuali dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Namun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, di hari-hari ini
apalagi kita bukan orang Arab saja. Butuh mereka penjelasan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat. Sehingga dibuatkan tafsir ringkas, sehingga orang itu bisa memahami dengan benar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena terlalu banyak sekarang ini syubhat-syubhat yang menyebar ke sana di tengah-tengah kaum muslim. Perlu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini dijelaskan sesuai dengan keinginan Allah, keinginan Rasulnya. Begini maksudnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Walaupun demikian, tetap sangat bermanfaat kita kalau baca Al-Quran, baca terjemahan. Akan banyak memberi hidayah, membuka pintu hati kita semua. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu di potongan yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa." Barang siapa yang beriman kepada Rabbnya tidak perlu takut akan pengurangan pahala amalnya dan tidak takut pula akan kesulitan akibat penambahan dosa. Sebagian para ulama mengatakan potongan kedua ini bukan perkataan jin. Jadi kalau potongan pertama itu perkataan jin, wa anna lamma sami'nal huda amanna bi. Ketika kami mendengar petunjuk kami beriman. Nah, potongan kedua ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, "Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa." Barang siapa yang beriman kepada Rabbnya tidak perlu takut akan pengurangan pahala amalnya dan tidak pula takut akan kesulitan akibat penambahan dosanya. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita pahami bahwasanya ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman kepada Rabbnya maka dia tidak perlu khawatir akan dikurangi pahala amal ibadahnya, walaupun tidak ada orang yang melihatnya sama sekali dalam beribadah tersebut. Tidak perlu khawatir. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menilai ibadah kita, bukan orang lain. Bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah yang mencatat dosa-dosa kita, yang akan menilainya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu takut dosa kita ditambah tanpa ada sebab. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyad. Sesungguhnya di antara kami, ini kembali perkataan jin. Sesungguhnya di antara kami ada yang muslim dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Dan barang siapa yang memeluk Islam maka ia telah memilih jalan yang benar. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa anna minnal khadi'una lillahi bitta'ah. Sesungguhnya di antara kami ada golongan yang tunduk kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Wa minnal ja'iruna dhalimun. Ada pula golongan di antara kami ini golongan yang menyimpang, yang berbuat zalim, alladzina hadu an tariqil haqq, yang menyimpang dari jalan kebenaran. Faman aslama wa khada'a lillahi bitta'ah, barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan, faulaikal ladzina qasadu tariqal haqq, maka itulah kaum yang menempuh jalan yang lurus.
was-shawab, dan jalan yang benar. Wajtahadu fi ikhtiyarihi fahadahumullahu ilaih. Mereka bersungguh-sungguh dalam mencari jalan tersebut, menempuh jalan tersebut, sehingga Allah memberi petunjuk kepada mereka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, untuk kedua kalinya jin-jin ini berkata kepada kaumnya, kita ini ada yang muslim dan ada juga yang menyimpang dari kebenaran. Yang muslim maka sesungguhnya dia telah berada di jalan yang benar. Yang beriman kepada Al-Quran sudah berada di atas jalan yang benar. Tentu saja beriman kepada Al-Quran sesuai dengan tafsiran yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Karena banyak orang yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Banyak yang menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dengan tafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-15, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun para penyimpang dari kebenaran, maka mereka akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa ammal jairuna an tariqil Islam. Adapun jin-jin yang menyimpang dari jalan Islam, fakanu waqudan li jahannam, maka mereka akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Jadi kalau yang Islam itu menempuh jalan yang lurus. Kalau yang tidak muslim, tidak berserah diri dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan, maka mereka ini akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Jadi jin-jin juga masuk neraka. Jin-jin juga, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, masuk surga. Sama seperti manusia. Yang masuk neraka bukan hanya dia yang dibakar, tapi dia juga jadi bahan bakar. Lebih mengerikan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bahan bakar itu kan dibakar juga. Apa bedanya sesuatu yang dibakar dengan sesuatu yang menjadi bahan bakar? Tentu saja yang dibakar jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, terkadang apinya lebih kecil daripada yang dipakai untuk membakar. Untuk membakar sesuatu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita butuh api yang lebih besar. Sumber dari api itu tentu lebih besar, lebih kuat daripada bagian-bagian yang terbakar. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, selain dibakar, dia juga akan jadi bahan bakar. Saking hebatnya neraka jahanam itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dimasukkan di situ selain dibakar maka jadi bahan bakar. Akan menyala terus. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini memakai fi'il madhi, fakan. Fi'il madhi. Fi'il madhi ini kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Fakanu li jahannam hataba. Memakai kata kerja yang menunjukkan waktu lampau untuk sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Kalau dalam ilmu balaghah jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan sesuatu yang sangat pasti terjadi. Saking pastinya seolah-olah sudah terjadi. Yang sudah terjadi itu kan sudah pasti. Tidak mungkin ada orang yang mengingkari. Tidak ada di antara kita yang mengingkari tadi sudah adzan maghrib, karena sudah terjadi. Sudah kita dengar.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, saking pastinya hal tersebut, saking berimannya para jin ini, mereka mengungkapkan bahwasanya orang-orang atau jin-jin yang tidak masuk Islam, maka mereka akan menjadi bahan bakarnya api neraka jahanam. Pasti demikian. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang berikutnya, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Sekarang balasan untuk orang-orang yang beriman. Seandainya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan air yang banyak atau rezeki yang cukup. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa annahu law saral kuffaru minal insi wal jin, bahwasanya jika orang-orang kafir dari kalangan manusia dan jin berjalan ala tariqatil Islam, di atas jalan agama Islam, walam yahidu anha, dan dia tidak melenceng dari jalan tersebut, la anzalna alaihim ma'an katsira, niscaya kami akan menurunkan kepada mereka air hujan yang banyak. Wala wassa'na alaihimur rizqa fid dunya, dan niscaya kami akan melapangkan rezeki mereka di dunia. Para ulama menafsirkan ma'an ghadaqa, air yang segar ini, dengan rezeki yang banyak. Karena memang orang-orang Arab dahulu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sering mengibaratkan air itu dengan rezeki. Sehingga di mana ada air, maka di situ ada rezeki. Rezekinya dari tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, dari binatang-binatang yang datang mau minum. Yang tidak perlu mereka cari jauh-jauh ke tengah-tengah padang pasir, binatangnya sendiri datang mau minum. Tinggal dipanah saja dapat mereka rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumbernya air, sehingga mereka menamakan, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, rezeki itu sebagai ma'an ghadaqa, air yang segar. Ayat ini mengisahkan, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, perkataan para jin, bahwasanya kalau kalian masuk Islam, kalian akan mendapatkan rezeki yang banyak. Sebagian para ulama ahli tafsir juga mengatakan bahwasanya mulai dari ayat ini bukan perkataan jin lagi. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bertakwa kepada Allah, kita akan mendapat rezeki, jalan yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan jin-jin, jin-jin saja bisa dapat seperti ini, apalagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita di surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia jalan keluar dalam setiap kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kalau amplop per bulan gaji itu jalan yang disangka. Kalau hitungan-hitungan bisnis dan sebagainya, untungnya 5%, 10%, itu sudah masuk dalam hitungan, disangka. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dari jalan yang tidak disangka, artinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang kalian tidak capek-capek bekerja saja bisa datang rezeki kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan tidak membuat orang miskin, tidak sebagaimana prasangka sebagian orang zaman sekarang ini. Waduh, jangan soleh-soleh sekali lah, nanti tidak dapat kerjaan, tidak dapat ini, tidak dapat rezeki, tidak dapat itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan berbeda. Bertakwalah kepada Allah, maka kalian akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kalian sangka. Apalagi yang kalian sangka, tetap akan datang rezeki tersebut. Yang tidak kalian sangka saja datang rezeki.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, linaftinahum fi. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sha'ada. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabbnya, niscaya akan dimasukkan oleh Rabbnya ke dalam azab yang sangat berat. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, linaktabirahum, agar kami menguji mereka, kaifa yashkuruna ni'amallahi alaihim, bagaimana mereka bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wa may yu'rid an ta'ati rabbih, barang siapa yang berpaling dari ketaatan terhadap Rabbnya, wastima'il Qur'an wa tadabburihi, dan berpaling dari mendengarkan Al-Qur'an dan mentadabburi Al-Qur'an, wal amali bihi, berpaling dari mengamalkan Al-Qur'an, yudkhilhu 'adzaban syadidan syaqqan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam azab yang amat keras dan berat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, para ahli tafsir berbeda pendapat. Apakah ayat ini maknanya? Pertama, bahwasanya rezeki yang diberikan, yang dijanjikan bagi siapa yang masuk Islam, bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah rezeki itu sebagai ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka agar mereka bersyukur? Dan ini yang didukung oleh para ahli tafsir yang menulis kitab tafsir Al-Muyassar. Sebagai bentuk cobaan, apakah mereka bisa bersyukur atau tidak? Jadi orang yang beriman itu wajib dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian dan cobaan sekaligus nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia betul-betul beriman, maka dia akan bersyukur, tambah soleh dia kepada, tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua berkata bukan demikian maksudnya. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki tersebut sebagai bentuk istidraj. Istidraj itu artinya dibiarkan leluasa berbuat kemaksiatan, tetap dikasih rezeki. Kenapa? Karena mereka para ahli tafsir ini memaknai istaqamu itu tetap tegar di atas kesesatan. Jadi maksudnya di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-16, menurut pendapat kedua ini, ayat yang ke-16 itu wa allawistaqamu, seandainya mereka tetap berada di atas kesesatan, bukan jalan yang lurus. Kalau tadi itu kita maknai dengan jalan yang lurus. Kalau maknanya jalan yang lurus, maka yang kedua itu adalah ayat yang ke-17 itu tafsirannya seperti pendapat yang pertama, sebagai ujian, sebagai cobaan. Tapi kalau ayat yang 16 ini maksudnya istiqomah di atas jalan kesesatan, maka tafsiran ayat yang ke-17 itu maksudnya adalah istidraj. Walaupun dia sesat, terus dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tambah sesat, supaya mereka tidak tahu jalan kembali, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala meridhoi kesesatan mereka dengan dikasih rezeki terus, supaya bertambah dosa mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka dengan azab yang pedih di hari kiamat kelak, saking banyaknya dosa mereka. Akan tapi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, para ulama merojihkan pendapat yang pertama, yaitu yang menyatakan istaqamu itu artinya istiqomah di atas jalan kebenaran. Rezeki yang diberikan ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Karena kita beriman, karena kita menempuh jalan yang lurus, dikasih cobaan rezeki yang banyak. Mana yang lebih enak, cobaan rezeki yang banyak atau rezeki yang sedikit?
Tentu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita memilih cobaan yang rezeki yang banyak, lebih mudah. Mudahnya kita tinggal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih cobaan rezeki yang sedikit, subhanallah, sempit hati. Sulit mau lakukan ini, sulit. Dia harus bersabar dan juga harus bersyukur. Orang yang punya rezeki sedikit harus bersyukur juga, karena syukur hukumnya wajib. Selain itu dia harus sabar juga, subhanallah. Berat itu. Sabar dan bersyukur. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang ke-18 insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya, 18 dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa, orang-orang yang tidak kalah dengan bangsa jin dalam beriman kepada Al-Quran, membacanya dan mentadaburinya, sehingga kita semua kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.